Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita awali bersama dalam waktu yang singkat untuk pembelajaran jarak jauh ini, mengharap ridho Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut materi semangat menuntut ilmu. Sekarang yang berikutnya ini adalah mengajarkan ilmu. Semangat menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Maksudnya apa Pak? Jika kalian menuntut ilmu sudah berhasil, meskipun tidak 100%, kalian punya kewajiban untuk mentransfer atau memberikan kepada orang lain. Itu merupakan jasa, itu merupakan amal soleh, itu merupakan sedekah yang luar biasa. Mengajarkan satu huruf saja itu nilainya 1000 dirham. Apalagi kalau mengajar berbagai macam huruf. Yang perlu dipegang, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau menuntut ilmu dan orang yang mau mengajarkan ilmu. Tak kasih contoh kecil. Kalian di sekolah diberikan skill, keterampilan. Misalnya tentang sablon atau cetak mencetak. Setelah kalian lulus, praktekkan itu di rumah. Bisa mengajar adik-adiknya, bisa memberikan pengalaman terhadap teman-temannya, terhadap lingkungannya. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali. Kalian mendapatkan keuntungan dunia berupa hasil sablon atau hasil cetakan. Kalian juga masih mempunyai keberuntungan dalam kehidupan di akhirat nanti. Jadi ingat, kata Rasulullah itu sebaik-baik manusia adalah orang yang mau menuntut ilmu dan yang mau mengajarkannya. Ada satu keterangan dari referensi lain, ulama kondang namanya Syekh Az-Zarnuji. Nah, dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbarun minhu jahilun mutanasiku. Maknanya apa? Kerusakan besar bagi siapa? Orang-orang alim, orang-orang yang sudah tahu tentang ilmu pengetahuan, tapi mutahatik. Mutahatik itu tidak mau mengamalkan. Yang kedua, orang-orang bodoh yang ahli ibadah. Lah ini, maka kita diberikan kewajiban menuntut ilmu itu maksudnya begitu, agar tidak menjadi orang bodoh. Nah, setelah menjadi orang pintar, jadilah orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang mengajar, ini menjadi urutan atau ranking yang pertama. Simak kata Nabi, masih dalam kaitannya hadis ya, sebagai dasar mengajarkan ilmu.
kun aliman, loh itu nomor 1 aliman. Jadilah manusia yang pertama aliman, yaitu orang yang bisa mengajar. Kalau nggak bisa muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Kalau nggak bisa mengajar, nggak mau belajar, mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan. Seperti ngajinya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu mendengarkan semua. Wah, kusuknya bukan main ya. Kalau mendengarkan orang arti karepe sampai dirungono, ya udah dapat pahala. Kalau ndak mau mendengarkan atau mendengarkan tapi tidak dengar karena budek, nah muhibban, jadilah orang yang suka, senang terhadap majelis taklim, terhadap majelis taklim. Jangan sampai menjadi orang kelima, ngajar ndak bisa, belajar ndak mau, mendengarkan juga ndak mau, cinta saja juga tidak mau. Fatahlik, dunia akan hancur. Hancur tidak hanya sekedar hidup dunia, tapi hidup sampai di akhirat juga hancur. Inilah kelebihan ilmu agama dibanding dengan ilmu yang lain. Ilmu agama sedikit-sedikit mengkaitkan kehidupan akhirat, sedikit-sedikit kehidupan akhirat. Betul, karena besok yang hidup selama-lamanya itu akhirat. Kalau dunia hanya beberapa saat. Nah, berapa idola-idola kalian sudah menjadi miliarder, mati, masih muda, ya, belum keluarga. Mau tahu? Olga Saputra, miliarder, meninggal. Adina Mnong, mau tahu? Miliarder, juga sudah meninggal. Yang perempuan idola kalian, Nika Ardila tahun 90-an itu juga Masya Allah. Yang baru-baru aja ada Sukma Ayu, juga sudah meninggal. Itu yang tetangga kalian sendiri, Jupe, ya. Itu kan orang Jepara kok itu, Jupe itu, ya. Julia Perez, ya cuma meninggal. Itu sudah, duitnya sudah banyak sekali. Tapi kalau ilmu agama tidak hanya sekedar kehidupan di dunia, tetapi tetap kita menyinggung terus sampai kalian menjadi keimanan yang kuat, ya, tentang kehidupan akhirat. Kalian sampai menyadari bahwa hidup kita ini hanya sekedar mampir, dan nanti akan ada hidup yang selama-lamanya. Ingat itu. Kemudian kelebihan, sekaligus tak ambil kesimpulan tentang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kelebihannya atau hikmah dibalik menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Hikmah itu apa? Rahasia dibalik. Nah, rahasia dibalik kebaikan. Menuntut ilmu baik enggak? Baik. Iku ono rahasia di dalamnya yang terpendam. Mengajar itu baik enggak? Baik. Di dalamnya ada kebaikan. Rahasia kebaikan dibalik apa? Dibalik perbuatan. Orang menuntut ilmu, orang berilmu, orang mengamalkan ilmu. Apa itu kelebihannya? Di antaranya, 1, berwibawa, garis miring, disegani oleh orang lain, garis miring, berpengaruh terhadap situasi dan kondisi. Camkan itu kalau nggak percaya. Nggak ada tuh wong bodoh berwibawa, nggak ada. Nah, nggak ada. Orang bodoh berwibawa nggak ada. Yang berwibawa, yang punya pengaruh, yang disegani orang, pasti orang yang berpengetahuan dan orang yang berpengalaman.
Berikutnya, kelebihan berikutnya, dicintai oleh Allah, diberikan imbalan pahala yang sangat tinggi, yang sangat tinggi. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itu adalah pewaris para nabi. Apa hanya itu aja Pak? Masih banyak hikmah dibalik menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nanti yang nomor 3, 4, dan 5 coba sekalian analisa yang sebaik-baiknya bagaimana mencari, ya, bagaimana mencari baik itu nanti contoh-contoh yang ada di lingkungan kalian maupun hasil dari analisa kalian. Tak kasih tugas, nanti bisa tugasnya dikirim dalam tim atau WA langsung ke nomor saya juga, insya Allah tak perhatikan. Kalau tidak menyelesaikan tugas ya tetap lain dengan yang mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Nomor 1, tulis lengkap surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, terjemahkan. Yang ketiga, isi kandungan. Yang keempat, pilah-pilah per kalimat. Ya, misalnya falaula nafara min kulli firqatin, tulis falaula. Nah, satu kalimat. Nafara, satu kalimat. Min kulli firqatin, dan seterusnya. Yang nomor 5, berikan contoh, ya, sikap Anda masing-masing. 5, berikan 5 contoh sesuai dengan sikap Anda masing-masing tentang semangat menuntut ilmu. Silakan masing-masing. Mungkin nomor 1 membaca, oke. Ya. Kalau kalian suka membaca atau sering membaca, bagus, berarti itu termasuk semangat menuntut ilmu. Terus mencari-cari artikel maupun buku-buku, oke. Nah, itu termasuk. Kalau 5 sudah tak tunjukkan, 2 kan tinggal cari 3. Tapi tidak harus itu jawabannya. Nah, oke, 5 tugas itu diselesaikan, nanti dikirim lewat WA saya ya oke, dilewatkan tim juga nanti tak perhatikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.